Kisah di suatu tempat nan jauh di sana, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya, Mbok Milah, di desa Nan Asri. Sebagian penduduk di desa tersebut hidup dengan kegiatan bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konco-konco, ayo dhewe gotong royong neng ladang. Ya betul Kang, mari guyub rukun tandang gawe. Aku tak macul, sebelah sini aja ya. Weh, iki bagianku. Kowe gesrono, Kang. Sudah toh, jangan rebutan lahan, ndak baik Kang. Iya betul, biar ladang ini berkah, kita sama-sama saling membantu. Kang, kalian lanjut di sini. Aku mau temui si mbakku dulu ya. Kasihan, sepertinya butuh bantuan. Sini mbak, jaga bantu. Si mbak istirahat saja. Sepertinya si mbak lelah dan kurang sehat. Tidak apa-apa Le. Cah bagus, Simbok sudah terbiasa kerja keras. Kan ada anakmu ini toh mbak. Sudah, si mbak duduk saja. Matur nuwun ya Le Cah bagus. Kamu selalu menyayangi simbokmu ini. Semoga kelak kamu mendapatkan jodoh wanita yang sangat menyayangimu. Alah si mbak, kok ngomongin soal jodoh? Aku jadi malu toh mbak. Mana ada yang mau jadi istriku? Hidup cuman pas-pasan gini. Tapi kamu bekerja keras Le. Simbok yakin suatu saat kamu akan sukses dan bahagia. Woi Jaka, kami sudah selesai, pindah dulu ya. Yo Kang, engkau tak susul. Mbak, aku istirahat dulu ya. Baiklah, Simbok akan ambilkan minuman dan makanan untukmu. Karena kelelahan, akhirnya Jaka Tarub tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan seorang wanita cantik. Wah, mimpi apa ya kamu Le? Sampai senyum-senyum seperti itu. Seperti ketemu sama pujaan hati saja. Apakah ini saatnya putraku bakal menemukan jodohnya? Keesokan harinya, Jaka Tarub dan teman-teman hendak berburu ke hutan. Ayo Kang, hari ini kita harus membawa pulang hewan buruan. Ya iya, tentu saja. Kita kan pemburu handal. Iya, hari ini nangkap hewan apa ya? Diamlah Kang, jangan berisik. Nanti hewan-hewan buruan kita lari. Kang, sepertinya di sana ada hewan buruan. Ayo kita serbu. Mereka pun mengendap-endap dengan peralatan panah dan tombak. Akhirnya, mereka pun berhasil mendapatkan hewan buruan mereka. Yeay, kita dapat. Hari sudah semakin sore. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa sebelum malam tiba. Namun, rupanya sesampainya di desa, tampak suasana ramai di rumah Jaka Tarub. Sebagian tampak menangis, membuat Jaka Tarub heran apa yang telah terjadi. Ada apa ini Pakde? Jaka, tabahkan hatimu. Iya Le, kamu harus ikhlas.
Sebenarnya ada apa toh Pak De? Anu, simbokmu. Ada apa dengan si mbokku? Si mbokmu sudah meninggal. Apa? Si mbok meninggal? Simba! Simba! Sabar nak Jaka, semua sudah digariskan. Jodoh, umur, maut, rezeki, semua rahasia Gusti Allah. Ayo Jaka, doakan si mbokmu Le. Iya, ayo berikan penghormatan terakhirmu. Yang sabar ya Le, Simbok sudah tenang di sana. Simba! Simba! Mengapa kau meninggalkan aku sendiri, Mbok? Maafkan aku belum bisa membahagiakanmu, Mbok. Simba! Sepeninggalan Mbok Mila, Jaka Tarub lebih suka menyendiri dan mencari ketenangan sendiri. Suatu saat, dia kembali berburu seorang diri di hutan. Sampai akhirnya dia mendengar suara tawa gadis-gadis. Jaka Tarub berusaha mencari sumber suara dan sangat terkejut di tempat sepi di sebuah telaga. Nampak 7 orang gadis-gadis sedang mandi dan bersenda gurau. Diam-diam Jaka Tarub mendekat. Wah, airnya sangat jernih dan segar. Kita bisa mandi. Iya kak, anggap saja kita lagi outbound di bumi. Iya, selagi kita bisa turun ke bumi, kita nikmati suasana di sini sebelum kita kembali ke kayangan dan menjadi bidadari lagi. Jaka Tarub kaget. Ternyata 7 gadis yang dilihatnya adalah jelmaan bidadari dari kayangan. Pantas saja kecantikannya sungguh luar biasa. Dalam hati, Jaka Tarub ingin memiliki salah satu bidadari itu. Kemudian, Jaka Tarub melihat 7 selendang di dekat bebatuan dan akhirnya mengambil selendang berwarna merah. Wah, pantesan ayu. Bolano mereka bidadari kayangan toh. Mimpi opo aku bisa melihat mereka mandi di telaga ini? Apa yang harus kulakukan sekarang ya? Aku ada ide. Aku akan mengambil salah satu selendang itu. Kakak, sepertinya matahari akan terbenam. Kita harus kembali ke kayangan. Iya, tak terasa hari akan berganti malam. Kita harus segera kembali. Ayo cepat ambil selendang kita. Kakak, di mana selendangku? Kenapa aku tidak menemukannya? Maksudmu, selendangmu hilang? Wah, gawat. Bahaya. Selendang itu kita pakai untuk kembali terbang ke kayangan. Lihatlah, hari sudah mulai gelap. Kita tidak bisa menunggu lagi lebih lama. Iya, atau kita tidak akan bisa kembali ke kayangan lagi. Tapi, bagaimana denganku, Kak? Apakah aku akan tetap tinggal di bumi ini? Mau bagaimana lagi Nawangwulan? Lihatlah, matahari akan segera tenggelam. Sudah tidak ada waktu lagi. Maafkan kami Nawangwulan. Kami terpaksa meninggalkanmu di sini. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal! Kakak, jangan tinggalkan aku. Jangan. Aku harus bagaimana? Aku tidak kenal siapapun di bumi ini. Dewi Kayangan, aku ingin kembali. Aku takut di sini. Melihat hal itu, Jaka Tarub pun berusaha mendekati Nawangwulan. Betapa terkejutnya Jaka Tarub melihat Nawangwulan dari dekat.
Ternyata gadis inilah yang kemarin ada di dalam mimpinya. Hai gadis cantik, siapa namamu? Mengapa kau sendirian di tengah hutan seperti ini? Siapa kau? Apakah kau orang jahat yang akan mencelakaiku? Tenanglah, namaku adalah Jaka Tarub. Tempat tinggalku ada di desa seberang. Aku kesini untuk berburu. Namaku Nawang Wulan. Aku adalah seorang bidadari. Tadi aku kesini bersama kakak-kakakku untuk mandi di telaga ini. Tapi aku kehilangan selendang merahku. Jadi aku tidak bisa kembali ke kayangan. Wah, kasihan sekali. Tapi hari sudah mulai malam. Kau sendirian di sini. Sebaiknya kau ikut aku kembali ke rumahku. Tapi kau jangan khawatir. Aku pria baik-baik. Ya sudah kalau tetap mau tinggal di hutan ini. Tempat ini terkenal angker dan banyak binatang buas. Oh, tunggu aku Jaka Tarub. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Akhirnya, Nawang Wulan pun tinggal di rumah Jaka Tarub. Seiring berjalannya waktu, timbul perasaan cinta di antaranya. Dan akhirnya, Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun menikah dan dikaruniai seorang putri cantik bernama Nawangsih. Pak Ne Jaka Tarub. Tolonglah jaga putri kita. Wulansih, aku mau pergi mencuci pakaian di sungai. Iya, Bune. Wah, cantik sekali putri kita. Wulansih, gemesi. Podo kaya Bune, gemesi. Hehehe. Sini sama bapak dulu ya, Nduk. Dijaga baik-baik, Pak Ne, putri kita. Oh iya, Pak Ne. Aku sedang menanak nasi. Dan seperti biasa, kamu dilarang membuka kukusan nasi itu, Pak Ne. Baik, Bune. Aku akan mengingat pesan darimu. Sudah, sana cepat cuci baju dan cepat kembali mumpung Nawangsih masih tidur. Baiklah, Pak Ne. Aku pergi dulu. Jangan rewel ya. Jangan nangis ya, Nduk ya. Sebenarnya aku heran. Kenapa stok padi selalu aman jaya? Tidak pernah habis, tidak pernah kekurangan. Padahal setiap hari istriku Nawang Wulan selalu menanak nasi. Dan sebenarnya kenapa istriku selalu melarangku membuka kukusan nasi jika belum matang nasinya? Wah, aku jadi penasaran. Bagaimana kalau aku buka aja kukusan nasi itu ya? Mumpung dia lagi pergi, kan tidak bakal ketahuan. Hah? Hanya satu butir nasi? Aneh. Ketika nasinya matang, selalu ada nasi melimpah dari kukusan ini. Padahal stok padi juga banyak. Pak Ne, kau telah melanggar janjimu. Kenapa kau buka kukusan nasi itu, hah? Lancang sekali. Maafkan aku, Bune. Aku tidak sengaja. Kau tahu, Pak Ne, akibat kecerobohanmu ini, aku kehilangan kesaktianku dalam menanak nasi. Oh, pantas saja persediaan beras kita tidak pernah habis, Bune. Maafkan aku yang tidak mengetahui rahasiamu ini. Semua sudah terlambat, Pak Ne. Penyesalanmu tidak akan bisa mengembalikan kekuatanku sebagai bidadari kayangan untuk memasak sebutir padi menjadi nasi yang melimpah. Sekarang aku harus menumbuk padi seperti wanita di bumi ini untuk memasak nasi. Akhirnya, Nawang Wulan menumbuk padi setiap kali akan memasak nasi. Dan itu pun mengakibatkan stok padi yang selama ini melimpah menjadi makin menipis.
Sampai akhirnya ditumpukan padi terakhir, betapa kagetnya Nawang Wulan melihat benda yang selama ini dicarinya, selendang merah miliknya. Hah? Apa ini? Oh, ini selendang merahku. Kenapa ada di sini? Di tumbukan padi? Sekian lama aku mencarinya, ternyata ada di sini. Hah? Tunggu, siapa yang meletakkan di sini? Hanya aku dan suamiku yang tahu soal selendang ini. Pak Ne, kemarilah. Iya Bune, ada apa? Lihat ini Pak Ne. Kau tahu ini apa? Itu adalah Selendang merah. Ini yang aku cari. Jadi, selama ini ternyata kau yang menyembunyikan Pak Ne. Kau tega sekali. Maafkan aku Bune, aku tidak bermaksud. Tak bermaksud apa, hah? Tak bermaksud apa? Kau tahu Pak Ne, tanpa selendang merah ini, aku tidak bisa kembali ke Kayangan. Artinya, kau menjebakku supaya tertinggal di bumi ini kan? Maafkan aku Bune, itu karena aku ingin kau jadi istriku. Tapi, tempatku bukanlah di sini sesungguhnya. Aku sangat kecewa sekali Pak Ne. Bertahun-tahun kau membohongiku. Bahkan kau melanggar janjimu sehingga kesaktianku hilang. Cukup Pak Ne, cukup. Kau harus menerima akibat sikapmu ini. Aku sudah tidak bisa tinggal lagi bersamamu. Aku ingin kembali ke Kayangan. Kumohon jangan pergi Bune, aku bagaikan butiran debu tanpamu. Tidak, kau telah melanggar janjimu. Kau telah membohongiku. Aku akan menghukummu dengan pergi dari bumi ini. Ampuni aku Bune, maafkan aku. Tidak. Lalu bagaimana dengan anak kita Wulansih? Dia masih kecil dan membutuhkanmu. Aku akan tetap menjadi ibunya. Pada saat-saat tertentu, aku akan turun ke bumi, menemui dan menyusui anakku. Tapi jangan harap kita akan bertemu lagi. Jangan tinggalkan aku Bune. Aku tidak akan pernah kembali untukmu. Selamat tinggal. Bune, 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 jangan tinggalkan aku. Nah, teman-teman, akhirnya Dewi Nawang Wulan pun kembali ke Kayangan. Dari cerita ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh melanggar janji dan juga berbuat curang. Karena setiap kecurangan yang kita berbuat akan mendapatkan balasannya. Luar biasa, drama teatrikal dari kelas 6D.